apakah hak-hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu masih bisa disandang oleh orang yang sudah mengundurkan diri itu? Secara administratif, iya, secara administratif. Tetapi bahwa akan ada perdebatan secara substantif, tentu. Bahwa ya dia sudah mengundurkan diri, harusnya dia sudah menyerah gitu. Ada perdebatan secara substantif, pasti. Tapi bahwa secara administratif jatuhnya harus melalui keputusan presiden, saya mengatakan iya. Baik. Karena kepresiden itu meresmikan atau kemudian mencabut sesuatu yang sudah dia keluarkan dulu. Kalau kita bicara secara administratif seperti itu ya, saya cukup sering membaca saudara ahli tulisan-tulisannya tentang moralitas. Ya. Pertanyaan saya, menurut saudara ahli ketika seseorang sudah mengundurkan diri, ya, secara moral apakah dia harus menghentikan seluruh kegiatannya berhubungan dengan jabatan itu? Atau boleh dia tetap melakukan kegiatannya sehubungan dengan jabatan itu? Saya barangkali akan skip pertanyaan soal moralitas ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa dalam kondisi itu memang pilihan pribadi artinya akhirnya. Karena undang-undang tidak mengatur dengan detail. Pilihan pribadi. Apakah pilihan pribadi tetap mau melanjutkan sampai menunggu kepres karena memang jatuhnya secara administrasi adalah dengan adanya kepres. Apakah dia mau mengundurkan lalu kemudian menarik diri pulang ke rumah, itu bahasa sangat pribadi bayangan saya. Cuma kalau ditanya soal etika, moral, bla bla dan sebagainya, barangkali saya tidak, bukan keahlian saya di wilayah itu. Keahlian saya adalah tata negara dan administrasi negara. Begitu. Baik. Jadi saudara tidak bisa berpendapat tentang itu ya, secara etik tidak bisa ya. Baik. Tetapi menurut saudara ahli secara logis, ya, ketika seseorang berhenti, saudara ahli ingat atau tidak waktu Presiden Soeharto berhenti, menyatakan berhenti dari kedudukan sebagai presiden, ya, beliau betul-betul berhenti sebagai presiden. Ingat itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika seperti itu dalam sistem ketatanegaraan kita, karena saudara ahli adalah ahli hukum tata negara, apakah ketika seseorang menyatakan berhenti dalam satu jabatan, ya, secara ketatanegaraan, dia memang harus berhenti dari jabatan itu? Memang ini persoalan diksi akhirnya menurut saya. Karena kala itu aturannya adalah mengundurkan diri pun harus dengan persetujuan MPR kala itu. Cuma karena terjadi perdebatan, seingat saya secara historik, makanya kemudian dicarilah oleh seorang ahli hukum, Profesor Yusril seingat saya, yang kemudian mencarikan bahasa bahwa saya menyatakan berhenti. Jadi dia mengatakan ini berbeda dengan rezim pengunduran diri, di mana itu harus seizin MPR, gitu. Makanya itu adalah langkah yang seingat saya ya. Jadi kalau saya salah secara historis, saya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Seingat saya, itulah cara yang dicari oleh Profesor Yusril ketika itu dengan menasehatkan kepada Presiden Soeharto bahwa jangan bicara soal pengunduran diri. Karena kalau pengunduran diri maka dia masuk ke rejim di mana harus persetujuan MPR. Dia katakan menyatakan berhenti. Makanya dengan menyatakan berhenti secara langsung, dia dalam pandangan Yusril, pada detik dia menyatakan berhenti, pada detik itu juga dia jatuh. Nah ini soal pendapat-pendapat pakar barangkali bisa berbeda untuk itu. Jadi seperti itu menurut pendapat saudara ahli ya, baik. Kemudian tadi saudara ahli menyebut dan mengatakan kepada kita bahwa lembaga independen seperti KPK ini tidak boleh diintervensi atau katakanlah ya semacam diintervensi lah oleh pemerintah ya, dalam hal ini presiden. Nah, secara ketatanegaraan menurut ahli, ketika seorang presiden melakukan fungsinya sebagai kepala negara, ya, apakah boleh presiden itu meminta atau berpendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan negara, termasuk diantaranya adalah terhadap lembaga-lembaga
yang berada di bawah kekuasaan negara? Pendapat ya, meminta pendapat. Kalau intervensi itu adalah dalam bahasa konteks biasanya menciptakan ketergantungan. Jadi kalau dia mengintervensi sesuatu, pada hakikatnya dia menciptakan ketergantungan dari sesuatu itu kepada dia. Itu yang kemudian dilarang sesungguhnya. Makna kata intervensi itu. Jadi kalau presiden meminta pendapat, menurut saya tidak ada masalah. Silahkan meminta pendapat kemanapun. Karena secara konstitusional presiden kan memang adalah kepala negara, kepala pemerintahan, diambil dengan prinsip demokrasi, di mana dia bisa minta pendapat kepada siapapun sesungguhnya. Walaupun Undang-Undang Dasar membatasinya, bukan membatasinya, mengatakan bahwa untuk permintaan sesuatu bisa melalui one team press, bla bla dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya presiden dia bisa minta pendapat kepada siapapun. Nah, cuman kadar keterikatan pendapat ini yang barangkali bisa berbeda. Kalau misalnya meminta pendapat kepada Mahkamah Agung, itu kan memang diatur soal fatwa. Tetapi meminta pendapat kepada KPK kan ini sama sekali tidak diatur. Makanya kadar legalitasnya barangkali akan sedikit berbeda. Akan berbeda ya. Jadi menurut pendapat saudara ahli, kadar legalitas dari pendapat lembaga yang tidak disebut secara tegas dalam undang-undang atau undang-undang dasar dan undang-undang, itu apakah bersifat fakultatif, ya, dalam arti bahwa boleh saja kapan saja dan boleh saja diikuti dan boleh saja tidak diikuti? Saya mengatakan bahkan yang tertera di undang-undang, fatwa Mahkamah Agung pun masih bersifat rekomendasi. Jadi orang yang minta pun boleh melaksanakan, boleh tidak. Maka memang ini menjadi pilihan bagi kepala negara betul. Kalau dalam posisi itu maka ya silahkan meminta pendapat apapun, tetapi lagi-lagi dalam fungsi saran dan rekomendatif, keputusan memang berada di tangan presiden dalam kondisi seperti yang ditanyakan Pak Magdir. Baik, saya kemudian mau tanya kepada saudara ahli. Tadi kita sudah mendengar keterangan saudara ahli berkenaan atas pertanyaan kuasa termohon mengenai penyelidik, penyidik, dan seterusnya. Ya. Saya ingin mulai dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang KPK. Ya. Bunyinya ayat 1 itu begini. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Nah, kemudian ya, kalau diterangkan seperti ini oleh pasal 38 ayat 1 ini, apakah menurut pendapat saudara ahli ketika pasal 4 dari KUHP menyatakan, pendek sekali ini saudara ahli, dikatakan itu begini. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Tegas dikatakan seperti itu. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika pasal 38 secara tegas menyebut seperti ini, ya, hal itu boleh disimpangi? Pada intinya begini, Pak saudara pemohon, kuasa pemohon, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab secara hukum acara pidana barangkali atau KUHP-nya, karena saya bukan ahli di wilayah pidana dan hukum acara pidana. Jadi pengertian soal penyidik itu apa, penyelidik itu apa, saya tidak ahli di situ. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sepanjang kalau tidak diatur dengan detail dan jelas di dalam undang-undang,
maka bisa diisi melalui self regulatory body-nya KPK. Tetapi kalau diatur secara detail dan letterless dalam undang-undang, maka KPK tidak bisa mengatur sebaliknya. Kira-kira begitu yang saya Kira-kira seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan metode saudara ahli tadi menafsirkan undang-undang, apakah dengan ketentuan yang jelas ini ya, boleh ditafsirkan dengan cara sesuai dengan kebutuhan penafsir? Maksudnya bisa diulangi Pak? Begini. Tadi saya sudah bacakan bahwa di dalam undang-undang tentang KPK ya, tegas apa yang disebut mengenai penyidik, penyidik dan penuntut umum harus mengacu kepada hukum acara pidana. Nah, dalam hukum acara pidana ditegaskan yang disebut penyelidik itu adalah pejabat Polri. Ya. Dengan ketentuan yang tegas seperti ini, apakah menurut pendapat saudara ahli dengan adanya self regulatory itu tadi boleh ditafsirkan menyimpang dari ketentuan yang sudah tegas ini? Sepanjang undang-undangnya menyebutkan dan mengatur secara detail, saya mengatakan begitu, sepanjang mengatur secara detail dan undang-undangnya mengatur secara detail, maka tidak bisa berjalan konsep self-regulatory body itu. Sepanjang undang-undang mengatur secara detail. Apakah itu detail atau tidak, bukan kewenangan saya untuk menyebut. Karena kan saya tidak paham penyelidik itu apa, bagaimana konsepnya, pekerjaannya dalam konsep pidana, bla bla dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan pada intinya ketika self-regulatory body itu bisa bekerja, itu adalah wilayah diskresi dari lembaga negara independen. Dan konsep diskresi itu kan sebenarnya adalah mengisi kekosongan. Begitu konsepnya.